Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kembali kita hadir dalam channel Majalah Sahid, Majalah Suara Hidayatullah. Terima kasih atas kesetiaan rekan-rekan sekalian, para pemirsa dimanapun berada. Ini merupakan tayangan yang ketiga dari bedah Majalah Suara Hidayatullah edisi Juli 2022. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membedah satu rubrik di Majalah Suara Hidayatullah edisi Juli 2022, yakni dalam rubrik kajian utama. Kajian utama di edisi Juli 2022 mengambil tema mengokohkan imamah jamaah. Wah, ini kita akan bedah nih, dari seorang pakarnya. Dan hari ini alhamdulillah kita kehadiran seorang ustadz. Beliau adalah Ustadz Dr. Tashrif Amin MPDI. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Berbicara kepemimpinan. Bicara kepemimpinan menarik ya, Ustadz ya. Iya. Masya Allah. Iya, Dr. Tashrif Amin ini merupakan, beliau adalah Ketua Dewan Murabi Pusat. Tugasnya keliling mana-mana dan alhamdulillah nih pada kesempatan siang hari ini beliau berkenan untuk menerima channel Majalah Sahid untuk berbincang tentang mengokohkan imamah jamaah. Baik, Ustadz tentunya sudah baca ya Ustadz untuk ya, edisi Juli 2022 ini Ustadz, mengokohkan imamah jamaah. Kira-kira dari bacaan Ustadz tentang mengokohkan imamah jamaah ini, apa sih inspirasi yang bisa dipetik Ustadz secara umum dari tulisan yang dihadirkan oleh Majalah Suara Hidayatullah? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sahbihi ajmain. Penonton yang berbahagia, sebenarnya kajian ini itu ingin mencerahkan mencerahkan umat bahwa hidup berjamaah itu adalah sebuah aksioma, bahkan sebuah keniscayaan. Jamaah itu ada tiga. Jamaah taibiyah, tapi itu adalah hewan, pasti mencari teman untuk hidup bersama. Yang kedua jamaah insaniyah, manusia itu tidak bisa hidup tanpa berkelompok, saling tergantung antara satu dengan yang lain. Dan jamaah yang ketiga adalah jamaah syariah, bahwa hidup berislam dan bersyariah itu harus berada dalam satu kepemimpinan. Dan kepemimpinan ini membawahi jamaah untuk melaksanakan syariah itu. Jadi Islam ini tidak mungkin bisa hadir kalau sendiri-sendiri. Dan itulah doa meminta istri dan anak itu juga terkait dengan doa adanya jamaah. Waj'alna lil muttaqina imamah, jadikan istri anakku itu ya Allah berada dalam komunitas yang terpimpin oleh orang-orang bertakwa. Seperti itu. Berarti imamah jamaah ini sesuatu yang keniscayaan dalam kehidupan keislaman ya. Makanya Umar bin Khattab menyampaikan la islama illa bil jamaah. La jamaah illa bil imarah, la imarah illa bil ta'ah, la ta'ati illa bil bai'ah. Bahwa tidak ada Islam, tidak ada cerita Islam tanpa jamaah. Tidak ada jamaah tanpa seorang pemimpin. Tidak ada pemimpin kalau tidak ditaati, dan ketaatan itu harus dengan komitmen atau bai'ah. Nah, itu kita lihat dari nubuah, khilafah dan seterusnya. Itu Islam hadir dalam sebuah jamaah. Nah, pertanyaannya Ustadz, ketika kita bicara tentang imamah nih sebelumnya, tentang imamah, imamah itu identik dengan pemimpin tadi Ustadz sampaikan ya. Nah, kita ingin tahu dalam konteks keislaman, imamah atau pemimpin seperti apa yang ideal, yang hadir dari yang bisa memimpin umat ini Ustadz? Ya, yang pertama, kalau kita berkaca kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang figur yang memahami betul persoalan yang dihadapi oleh umat. Karena yang dipimpin ini Nabi adalah orang yang bersama setiap hari
dengan seluruh permasalahannya. Tapi kemudian tidak ada kemampuan seorang manusia untuk memecahkan persoalan manusia dengan segala dimensinya kalau tidak ada petunjuk dari Yang Maha Tahu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Bahwa pemimpin itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Yahduna, yang kami beri petunjuk, bi amrina, untuk mengurusi urusan Allah di permukaan bumi ini. Jadi pemimpin itu adalah wakilnya Allah untuk mengurusi urusan manusia di permukaan bumi ini. Dengan syarat berikutnya, lama sabaru, ketika dia sabar dan yakin. Jadi sabar di sini adalah pokoknya dia harus punya daya tahan untuk menghadapi ini, karena ini dari segala dimensi persoalannya harus sabar dengan petunjuk yang Allah berikan, dan juga yakin bahwa yang dihadapinya akan terarah kepada sebuah kemaslahatan yang besar yang disebut dalam Al-Quran itu kafatan nas rahmatan lil alamin. Jadi diperhadapkan dengan masalah, dan masalah itu diselesaikan dengan petunjuk yang diberikan Allah, tapi yakin bahwa apa yang dihadapi ini adalah sebuah tahapan untuk menuju kepada kemaslahatan yang lebih besar. Itu pemimpin. Ya. Iya. Tadi sampaikan bahwa berarti memang dia tidak sekedar mengandalkan kemampuan beliau secara pribadi gitu Ustaz ya, tapi adalah yang paling utamakan adalah petunjuk dari sang pengatur bumi ini. Nah, artinya maka semestinya pemimpin harusnya dia berakrab-akrab dengan memberi petunjuk itu Ustaz, baik mungkin kitabnya maupun juga sabda-sabda Nabi utusannya. Begitu Ustaz. Ya, kalau misalnya menyelesaikan saja persoalan pribadi itu rumit, perlu petunjuk, apalagi menyelesaikan persoalan umat. Maka ketika Nabi diangkat menjadi Rasul itu, sebelum terjun ke gelanggang untuk kum fa'anzir, memberi peringatan, lebih dahulu ada perintah qumil lail, disuruh bangun di malam hari, dan di situ ada bagi seorang pemimpin ada tujuh karakter pribadi atau kepribadiannya harus terbangun. Yang pertama, dia harus bangun di malam hari bertemu Tuhannya untuk meminta bimbingan dan petunjuknya untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Yang kedua, dia akrab dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah petunjuk yang paling benar, dijamin kebenarannya. Yang ketiga, dia zikir, tidak pernah jauh dari Tuhan. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa ratil qur'ana inna sanulki alaika qawlan sakila. Itu satu tahapan. Wa dzkur isma rabbika, dia selalu ingat Tuhannya. Kemudian wa tabatta ilaihi tabtila. Rabbul masyriq wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu waqila wasbir, dan bersabarlah ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Artinya dia harus sabar terhadap godaan-godaan yang ada, dan sabar terhadap dinamika yang terjadi ke dalam. Kemudian dia harus menghindar dulu untuk sementara, tidak terlalu tergoda, tidak terlalu ambisi untuk hal-hal yang bersifat bisa menaikkan popularitasnya, misalnya bisa menaikkan harta dan kekuasaannya. Betul-betul disuruh fokus untuk melayani persoalan yang telah dipercayakan kepadanya. Itu pemimpin. Daya tahannya kuat sekali. Iya. Makanya kita tahu bahwa kalau Allahu yarham, ketika menerima keluhan keluhan dari para pemimpin-pemimpin yang merintis suatu wilayah, yang diperiksa adalah kedekatan dengan Allah gitu ya Ustaz. Saking begitu pentingnya kedekatan dengan Allah itu menjadi dalam diri sosok seorang pemimpin Ustaz. Iya. Karena pemimpin ini sudah punya pengalaman. Jadi kalau pemimpin belum punya pengalaman, ya dia tidak akan bisa melakukan transformasi atau transmisi gerakan. Karena Abdullah Said itu memang
masih remaja dia sudah sholat layaknya 4 jam misalnya, akrab dengan Quran, selalu terlibat dalam persoalan-persoalan yang berskala besar. Akhirnya dia tahu bahwa persoalan apapun yang dihadapi tidak ada daya dan kekuatan kecuali ada bantuan pertolongan Allah. Jadi ya, itu kiat dan tips bagi Abdullah Said untuk menyelesaikan persoalan itu, bawa ke Tuhan. Karena Allah lah yang menguasai alam dan seluruh isinya. Dia memiliki petunjuk ya untuk menyelesaikan persoalan. Tapi tidak berarti bahwa akal dan rasio itu tidak berfungsi. Jadi harus menyadap kekuatan dan petunjuk, kemudian diolah oleh akal. Maka seorang pemimpin itu harus cerdas. Harus intelek, tapi inteleknya itu, iqra'nya itu bismi rabbik. Dia membaca sesuatu dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari persepsi akal dan indranya saja. Karena kita dituntun oleh ayat, asa an takrahu syai'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang menurut kamu itu buruk, justru itu yang baik bagimu. Justru menurut kamu baik, itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka seorang pemimpin ketika ingin briefing, melakukan musyawarah, itu kata Nabi itu, la khaba man istakhar. Tidak akan selesai persoalan kecuali istikharah dulu. Baru kemudian wala nadima man istashar, dan tidak akan menyesal orang bermusyawarah. Itu tugas-tugas kepemimpinan. Iya. Jadi paling utama adalah tentunya berdekat-dekat dengan Allah yang Maha memberi petunjuk kepada kita, dan tentu bersabar. Nah, ini juga ujian tersendiri juga, bersabar dengan, apalagi kita tahu bahwa ketika seorang pada titik kepemimpinannya, dia akan mendapatkan privilege atau mungkin tawaran-tawaran yang menggiurkan dari sisi keduniaan gitu. Nah, seperti apa uswah atau teladan dari Nabi kita dalam bersabar dalam menjalani kepemimpinan ini, dan ketika menerima tawaran-tawaran yang menggiurkan itu? Ya, Nabi kan ketika di Makkah itu ditawarkan kepemimpinan tertinggi, ditawarkan harta, ditawarkan perempuan. Tapi Nabi punya visi, liyudhhirahu ala dini kulli. Visinya itu adalah untuk menampakkan, memenangkan Islam, untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sadar betul kalau ini diterima, ya tidak mungkin bisa sampai ke sana. Dia harus membangun kekuatan, akhirnya kemudian pindah ke Madinah. Hijrah ke Madinah adalah dalam rangka tonggak sejarah kebangkitan Islam. Jadi memang itu tidak haram, kepemimpinan tidak haram. Ya, harta tidak haram, wanita tidak haram. Tapi kalau itu jadi baru di tengah jalan, itu sudah jadi obsesi besar. Ya, yakin Nabi bahwa tidak akan mungkin bisa terbangun peradaban Islam di Madinah saat itu. Ya. Karena buktinya kemudian ketika di Madinah sistem sosial syariah sudah bisa ditegakkan, justru kepemimpinan diambil. Ya, kekayaan kan dikendalikan oleh kepemimpinan Islam. Ya, perempuan-perempuannya diselamatkan. Ini berarti itu persoalan bagaimana prioritas perjuangan seorang pemimpin adalah melendingkan keyakinan dan syariah, terbangun kepemimpinan, baru kemudian pilar-pilarnya itu menyusul. Ya. Baik, ini poin penting ketika kemudian sosok seorang pemimpin, sebagaimana disampaikan oleh Dr. Tasrif Amin, bahwa pertama dia harus memang berdekat-dekatan dengan Allah sebagai Maha Pemberi petunjuk, dan itu diteladankan oleh Rasulullah SAW, bagaimana beliau menjadikan sholat malam menjadi kekuatan tersendiri seorang pemimpin dalam memberikan atau dalam menentukan keputusan. Kemudian yang kedua adalah bersabar dengan bertahan dengan visi besar yang dibangun, begitu ya Ustaz ya. Betul. Baik.
Baik, kita kembali lagi di channel Majalah Syahid. Insya Allah kita masih dalam topik mengokohkan imamah jamaah. Kita, Ustadz, ada dalam tulisan ini ada judul menguatkan barisan dakwah, Ustadz. Nah, ternyata bergabung dalam barisan dakwah itu kalau untuk saat ini itu untuk kalangan muda terutama, Ustadz, itu menjadi sesuatu yang apa ya, Ustadz? Sesuatu yang nggak keren gitu, Ustadz. Maksudnya udah kurang diminati oleh anak-anak muda. Nah, sesungguhnya bagaimana sih, Ustadz, keutamaan kita berada dalam barisan dakwah selain tentunya juga kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ya, baik para pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah perlu memang ada pencerahan, apalagi membicarakan jamaah dalam artian harus dilaksanakan secara dakwah, harus dilaksanakan secara berjamaah. Pertama, bahwa tugas seorang muslim itu, seorang mukmin itu identik adalah dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Bahwa masih adakah perkataan atau perbuatan yang melebihi dari mengajak kepada Allah? Itu pertanyaan retorik dari Allah. Itu berarti pekerjaan terbaik itu adalah berdakwah, mengajak manusia kembali kepada Allah. Tapi kemudian syarat-syaratnya itu tidak cukup dengan dakwah infiradi, harus ada dakwah jamaah. Kalau ingin visi itu tercapai, misalnya baldatun thayyiban wa rabbun ghafur, atau Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, itu memang harus ada desain dakwah secara bersama. Bagaimana visinya, misinya, apa target yang akan dicapai waktu dekat ini, itu harus dirumuskan. Ya, makanya di sini Allah menyampaikan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Itu tadi disampaikan bahwa saf itu harus rapi dan berjamaah. Artinya semua mengambil peran. Jangan diartikan bahwa berdakwah itu di podium. Orang nulis, jurnalis itu dai, ya, di podium juga dai. Berdagang secara halal itu dai. Artinya bertani secara halal itu dai. Apapun yang dilakukan yang memperlihatkan kebenaran kepada umat itu adalah dakwah. Bahkan Nabi, ya, Nabi itu tidak banyak di podium, ya, tidak ada tabligh akbarnya dan seterusnya. Tapi cukup dengan alat peraga dirinya itu sudah menyentuh. Jadi ini akhlak itu, kepribadian dai adalah alat peraga yang langsung menyentuh mad'unya, objek dakwanya. Makanya sebelum Nabi berdakwah, Allah sudah memberikan predikat kepada nabinya, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya kamu Muhammad itu adalah memiliki budi pekerti yang paling agung. Nah, berikutnya di dalam ayat yang lain, ya, dan sangat masyhur bahwa pribadi Nabi itu adalah contoh yang baik. Semua perlakuan Nabi adalah contoh yang baik. Jadi di sini yang perlu dirumuskan pertama, bagaimana perkaderan pembinaan seorang dai sehingga apapun dilakukan itu memberi contoh yang baik. Ya. Bahkan Abdullah Said, pendiri Hidayatullah yang menginspirasi lahirnya Suara Hidayatullah, bahwa kalau kita sudah memiliki qaulan saqilah, sudah memiliki akhlak yang baik, masuk di masyarakat mungkin cukup senyum, orang sudah tertarik. Daripada itu belum ada, kita berdakwah di podium, itu mungkin orang masih resisten dengan dakwah yang kita bawakan. Nah, ini prolog dakwah, ya, yang harus didesain dengan bersaf. Ada dai yang di parlemen, ya, ada dai di bisnis, ya, ada dai di akademisi dan seterusnya. Itu harus dirasakan secara jama'i, karena Islamnya adalah universal. Universal. Nah, kaitannya dengan anak muda hari ini, menurut saya bukan alergi dengan jamaah. Dia belum menemukan
job list-nya, tupoksinya di dalam rancangan semua jamaah. Nah, ini bagi jamaah dakwah itu harus mampu memberi ruang kepada anak muda yang bisa mengaktualisasikan dirinya, khususnya hari ini dengan teknologi komunikasi. Menurut saya kalau ini bisa ditemukan sinerginya, itu sebuah jamaah bisa terjadi akselerasi, ya, transformasi ke umat yang paling di bawah pun. Ya. Iya. Artinya bahwa semua orang, semua muslim mestinya mengambil bagian dalam dakwah gitu, termasuk juga anak-anak muda milenial dengan apa namanya, dengan segala kemampuannya, gitu. Nah, Ustaz, dalam kalau kita membedakan ya, Ustaz, ada nggak sih apa ya, antara seseorang yang terlibat dalam barisan dakwah dengan seseorang yang muslim yang tidak terlibat dalam barisan dakwah, dari sisi Allah melihatnya gimana, Ustaz? Seperti itu, Ustaz? Ya, tadi sudah disebutkan bahwa orang beriman itu include hidupnya adalah berdakwah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bahwa hendaklah ada sekelompok orang, sekelompok umat ini yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan kemudian di ayat kebawahnya itu Allah menyebut kuntum khaira ummah, karena umat yang terbaik. Apa ciri-cirinya umat terbaik itu adalah ukhrijat linnas. Dia ekspansif, ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka bukan tidak mau, tapi jamaah dakwah ini, sistem dakwah ini harus mengakomodir potensi mereka, menyalurkan kemampuannya yang berdimensi dakwah. Menurut saya hari ini hampir seluruh anak muda, generasi muda, mahasiswa, pelajar itu memiliki kemampuan IT. Dengan ini harus diberi peran bagaimana lewat IT itu dakwah ini bisa berkembang secara baik. Karena tidak ada sampai di desa pun juga mereka punya Android, mereka punya alat komunikasi yang mengakses, ya, mengakses berita-berita. Ini tinggal menurut saya bagaimana desain dakwah lewat media sosial itu, dan ini pasti menjadi ruang anak muda yang memang tidak bisa secara langsung terkooptasi dalam manajemen dakwah secara formal. Misalnya dia lewat IT, nah, seperti itu menurut saya. Menarik, ini berarti kan artinya dorongan kepada anak-anak muda, ya, kepada anak muda bahwa apapun profesi Anda, kemudian apapun posisi status Anda, sesungguhnya bisa mengambil dalam barisan dakwah. Dan seperti tadi Ustadz sampaikan, anak-anak muda sekarang adalah kemampuan bilang IT, dan ini bisa dilakukan. Nah, tapi apa batas-batasnya, Ustadz? Ini kan kadang-kadang anak-anak muda kan suka ini ya, suka terobos-terobos apa sesuatu yang mainstream gitu, Ustadz. Apa batas-batasnya ketika kita tergabung dalam barisan dakwah dengan cara yang mereka apapun gitu, judulnya, kalau menjadi seorang dai harus melewati namanya pembinaan. Ya, kalau di sistem wahyu yang turun secara bertahap itu, seorang dai, apalagi anak muda, dia harus dicerahkan akidahnya, sehingga perjalanan hidupnya itu tidak terganggu oleh hal-hal yang bisa merusak keyakinannya kepada Allah. Artinya perlunya memahami siapa Allah, siapa dirinya. Yang kedua, dia harus memahami esensi daripada Al-Quran. Dia datang itu Al-Quran memberi petunjuk dan memprotek mendemarkasi manusia dari pikiran-pikiran jahat. Makanya dalam Quran sebutnya ma'anta binikmati rabbika bimajnun. Anak muda harus diantar merasa nikmat dia berinteraksi dengan Al-Quran. Apakah lewat IT, lewat software yang lain, dia nikmat dengan Quran itu. Dengan itu dia akan membangun syariah. Akhlak dalam hidupnya seperti Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tapi itu tidak cukup kalau dia tidak rajin ibadah, terutama di malam hari. Saya yakin kalau anak-anak ini dibangun akidahnya, dibangun syariah akhlaknya, kemudian dia akrab dengan Allah di malam hari, pokoknya dari Allah itu kumpa anzir, bangkit beri peringatan, tentu saja sesuai dengan potensi yang dimiliki. Yang biasa terjadi
anak-anak ini resisten, anakmu resisten ketika diamanahi tugas yang betul-betul bukan apa namanya, bukan tupoksinya, bukan kemampuan dan bukan bakatnya di sana. Ini bukan kesalahan, ini tidak ada yang salah. Tinggal mau dicari channelnya itu menyambung potensi yang dimiliki anak muda dengan peluang dakwah ya, dari setiap organisasi dakwah itu. Ya seperti itu. Yeah. Kemudian kita tahu bahwa dalam barisan dakwah itu kan ada masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing ya Ustaz. Yeah. Tapi semuanya kan dalam kerangka dakwah. Nah, gimana kita bisa terutama kemudian anak-anak muda maupun juga orang-orang yang berada pada lapisan bukan pada pengambil keputusan gitu, meyakinkan bahwa sesungguhnya saya ini adalah sedang menjadi bagian dari barisan dakwah gitu, meskipun mungkin sekedar nyapu gitu barangkali. Iya. Menariknya itu dakwah Nabi. Semua umat dekat dengan dia. Ya, di semua orang yang sudah mengaku Muslim pastilah hadir di rumah Arqam bin Arqam. Jadi interaksi spiritual, interaksi pemikiran dengan Nabi itu sangat terasa. Nah, sekarang umat Islam banyak sekali umat Islam hari ini, tidak mungkin lagi pemimpinnya berinteraksi langsung satu persatu. Maka sistem dakwah yang paling bagus adalah majelis Quran atau halaqah Quran. Di sinilah perlunya ada murabbi, perlunya ada muallim. Anak muda kalau mau diselamatkan hari ini tidak ada jalan lain kecuali dia harus berhalaqah. Dia harus memiliki kelompok kecil, dan Allah sebutkan dalam Quran, walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian murabbi, rabbaniyin. Tugasnya apa? Untuk mengajarkan Al-Quran dan terus mempelajarinya. Artinya penyelamatan anak muda hari ini sebelum mengaktualisasikan dirinya atau pada saat mengaktualisasikan dirinya, dia harus di majelis ilmu. Karena majelis ilmu di sana ada muallim murabbi yang menjadi penanggung jawab, paling tidak penanggung jawab untuk menaikkan spiritualnya, menjaga syariahnya, dan juga meningkatkan kualitas hidupnya. Itu tahalaqah. Dan alhamdulillah kajian-kajian Suhadiyatullah akan mengangkat itu pada akhirnya, bahwa penyelamatan proteksi anak muda ini salah satu yang paling efektif adalah mereka harus punya murabbi dan muallim yang mengarahkannya. Ya. Itulah wujud kepemimpinan di Madinah. Nabi adalah pemimpin tertinggi di Madinah, tapi tidak bisa lagi semua orang berinteraksi dengan Nabi karena sudah ya ribuan atau puluhan ribu atau ratusan ribu umat yang hadir kemudian bersama dengan khalifah kaum muslimin. Akhirnya di Masjid Madinah itu ada halaqah, ada ta'lim, dan mereka itu umat ini terbagi dalam halaqah-halaqah sesuai dengan kebutuhannya. Ada qiraah, ada hafid, ada mawaris, dan seterusnya. Jadi semua orang terpenuhi kebutuhannya dan memiliki murabbi yang mengarahkan spiritualnya seperti itu. Baik. Ustaz, dalam tulisan yang ketiga ini Ustaz, yang menarik tentang judul kunci hidup berjamaah. Nah kan Hidayatullah ini kan mencoba untuk memperagakan hidup berjamaah nih Ustaz, dengan pola kampus-kampus gitu Ustaz ya, kampus. Nah, seperti apa Ustaz yang diperagakan dalam kehidupan berjamaah di Hidayatullah Ustaz? Mungkin ini juga bisa menjadi inspirasi juga bagi kelompok muslim lainnya dalam seperti yang diperagakan oleh Hidayatullah. Yang pertama, identitas orang berjamaah itu berukhuwah. Karena yang berjamaah itu adalah hati. Fa'allafa baina qulubikum fahasbatum bi ni'matihi ikhwana. Disatukan hatinya, menjadilah kamu bersaudara. Itu intinya jamaah. Terjadi kesatuan hati. Ya, kesatuan hati dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya mengontrol keislaman ya, kalau tidak ada komunitas inti. Ya, dibutuhkan miniatur peradaban kampus-kampus Islami untuk
menghasilkan atau memproyeksikan umat terbaik yang disampaikan Nabi Allah dalam Qur'annya, kuntum khaira ummah, kalian adalah umat terbaik. Itulah jamaah Nabi di Madinah, satu komunitas entitas inti dalam gerakan Islam. Itu perlu. Jadi kenapa harus berkampus sebelum menyebar? Itu karena untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah yang terkontrol secara kontinu. Yang kedua, untuk mewujudkan syariat Islam yang terpimpin dalam satu komunitas. Ibarat kita mau nanam padi, harus disemaikan dulu. Ya. Sehingga beliau saya menyampaikan bahwa kampus peradaban itu juga adalah suaka generasi, pelundungan generasi. Kalau dia sebelum dia berinteraksi ekspansi, harus dicelup dulu, diperjelas identitasnya, warnanya, sehingga kalau dia berdakwah sudah jelas visinya, warnanya, sudah jelas celupannya yang bisa dibawa ke masyarakat. Ya. Yang ketiga, ya itu efektifnya membangun komando kepemimpinan itu ketika masih berada dalam satu lingkungan. Nah, itu 3 hal yang kita dapatkan dari berkampus itu, ya mewujudkan ukhuwah, kemudian bersyariah secara terpimpin, dan yang ketiga ya, komando itu, komando untuk menjalankan dakwah dan tarbiyah dari pemimpinnya. Itu sesungguhnya intisari dari mengokohkan imam majama adalah kemudian kehidupan dalam berkampus itu tadi Ustaznya. Ya, ini tahapan. Itu saya bilang tadi, sebelum padi ditanam ada persemaian untuk melihat ini bibit unggul, ini bibit tidak unggul. Nah, ya sudah taliful qulub terjadi. Kemudian syariah diperkuat. Kemudian kepemimpinan berjalan dengan baik, dan itu tidak bisa kalau terpencar, tidak bisa ada ukurannya. Tapi setelah kemudian sampai umur tertentu, misalnya sudah bisa ditanam, padi yang disemaikan itu disebar. Nah, itu dia sudah punya imun, dia sudah punya daya tahan dan bisa tumbuh di tempat yang memungkinkan untuk ditanam itu. Baik. Ya. Baik. Ustaz, jazakallah khairan atas seluruh inspirasinya. Alhamdulillah. Siang hari ini para pemirsa channel YouTube Majalah Sahid, Masya Allah kita mendapatkan banyak inspirasi dari topik bahasan mengokohkan imam jamaah, tentang bagaimana memilih pemimpin ideal, bahwa pemimpin ideal seperti tadi disampaikan adalah pemimpin yang dia berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi petunjuk. Kemudian dia juga bersabar dalam menjalani setiap episode perjalanan kepemimpinannya, terutama pada tawaran keduniaan yang bisa melunturkan visi besar yang dicapainya, begitu ya Ustaz ya. Kemudian tadi juga dalam mengambil peran, anak-anak muda bisa mengambil peran dalam barisan dakwah dengan kemampuannya masing-masing, dengan skill yang dimiliki, dan nanti kita berbagi di wilayah mana setiap kita dalam mengambil peran dakwah itu. Nah, ini inspirasi yang cukup menarik dari kupasan mengokohkan imam jamaah, dan insya Allah kita akan ketemu lagi dengan kupasan-kupasan atau bedah majalah Suara Hidayatullah di edisi Agustus 2022. Amin ya Rabbal. Baik, Ustadz, terakhir mungkin closing dari Ustadz dari tema bahasan kita pada siang hari ini. Silakan Ustadz. Ya, karena ini membahas jamaah, umat harus memahami bahwa jamaah yang kita bahasnya adalah jama'atu minal muslimin, bukan jama'atul muslimin, karena kita masih dalam proses untuk membangun jamaah kaum muslimin. Jadi bagi kajian Hidayatullah ini hanya memaparkan bahwa menuju jama'atul muslimin harus ada jamaah-jamaah yang terpimpin. Allah Abdullah Said, kapal sekarang belum hadir kapal besar, kapal umat Islam seluruh dunia, maka yang adalah sekoci kapal-kapal kecil, tapi semua punya visi menuju kapal yang besar. Nah, ketika itu maka umat Islam akan dipimpin oleh satu komando kepemimpinan, dan disitulah insya Allah Islam menjadi kuat. Baik, baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Amin. Insya Allah akan bermanfaat untuk para penonton kita. Demikian tayangan kita pada siang ini. Terima kasih sudah bersabar juga dalam menonton channel Majalah Sahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.